Nih, buka ya, nih ya. Matius 10. Nih, lihat. Ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Bisa 12 ya, bisa satu ngaco ya. Ya. Dan memberi kuasa. Tuh, langsung. Lu kira dia Yesus memanggil, kemudian dia jadi hermeneutika, kemudian homiletik. Bagaimana ilmu ngerayu? Gak ada. Makanya gue bilang jadi murid dikira gampang. Ya. Kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Oke? Kalau roh jahat gak takut sama lu. Dan untuk melenyapkan segala penyakit. Tuh. Ya. Dan segala kelemahan. Ayo. Ayo lu. Ini murid. Gue dengerin ada pendeta setan-setannya guyu. Bocah lu. Lo kalau Bible gue udah tahu. Ini kan ayat tadi kan gue yang gue baca di Bible, bukan gue yang nulis. Kira gue yang nulis ya. Matius 10 ya. Itu dia. Nih, lihat ya. Mengusir roh jahat. Melenyapkan segala penyakit. Dan segala kelemahan. Ayo. Pede gak lu? Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon. Yang disebut Petrus. Tuh, yang pertama dia nih. Ya. Terus Andreas. Terus Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, pemungut cukai. Disebut tuh jabatannya. Yakobus, anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati. Tuh, udah disebut yang mengkhianati ya. 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 Kasih agape. Kasih agape, nggak ada syarat. Salahnya Yudas sendiri. Gitu enggak? Makanya yang nikmati adalah nolak. Itu yang di Hebrew. Dia di Ibrani 6 ya. Hujan itu. Berikutnya. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Diutus ya. Bukan dipanggil ya. Diutus loh. Kalau dia saya dipanggil. Dipanggil tuh datang gitu loh. Jadi dipanggil, hukum kasih. Yang penting itu kalau murid diutus. Gitu. Lain loh. Ya. Dipanggil tuh datang. Kalau diutus tuh sono gitu loh. Tahu nggak? Ya gede ya. Dan ia bersama, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang-orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah meraya dengan coba-coba, karena itu berikanlah dengan coba-coba. Maka tahu ya, kalau Injil yang di KKR, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gue kasih tahu lu, itu bukan Injil. Sepotong dari Injil, ya. Bukan. Berita baiknya Tuhan, bukan hanya kamu. Yesus datang sebagai Tuhan Juru Selamat. Kerajaan surganya juga datang. Itu ini KKR, Tuhan Yesus adalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Gue bilang, lu pikir itu Injil? Potong, gue kasih tahu lu. Makanya gak ada kuasanya. Kerajaan surga sudah dekat. Berkatnya udah di sini. Kerajaan surganya di sini. Tuhannya juga. Siapa yang suruh motong? Kerajaan surganya nggak ngerti. Ya makanya nggak diberkati. Karena dodol. Gitu loh. Ngerti nggak? Orang bodoh nyontek. Orang yang lebih goblok lagi, udah nyontek nggak bisa nyontek. Saya bilangin, orang bodoh nyontek. Orang yang lebih bodoh lagi, nyonteknya aja salah. Contohnya di gereja, Yohanes 13 dibasuh. Nggak ada yang nangis tuh. Yesusnya nggak nangis. Yang dia nyontek sekarang di gereja, nangis-nangis. Loh, lu nyontek aja nggak bisa tuh. Lu nyontek aja salah. San, ngerti gak? Orang bodoh nyontek. Gak apa-apa, disayang Tuhan. Yang lebih goblok lagi nyontek aja salah tuh. Yohanes 13, waktu orang dikasih gigi dibasuh.
Nangis-nangis. Lu Yesus itu nggak nangis, lu tahu nggak? Nyontek aja nggak bisa tuh. Lu ajarin dong, lu nyontek. Lu ini kan pintar nyontek juga dia. Ajarin lo nyontek ke pendetanya. Nyontek yang udah iso tuh piye toh? Ya, nih pergilah beritakanlah kerajaan surga itu. Ya, oke? Ya, remember, gue kasih tahu lu. Injil, Yesus bawa kerajaan surga, ada berkatnya. Itu murid, ada berkatnya, bukan kobilitik asbun, ilmu sihir untuk orang percaya. Enggak. Gimana lu bisa bikin percaya dia lu kira kayak Tony cuman ngomongnya nggak bahasa sampling. Bahasa sampling orang percaya. Nangkep nggak? Itu namanya bawa kerajaan surga, bawa berkatnya, jadi percaya. Gue guyon, tapi gue kasih tahu lu dalamnya Bible. Makanya Tuhan Yesus sembuh-sembuhin kemana-mana. Bukan asbun, bukan asbun apa tuh? Gombal gitu loh. Nggak bisa lu jadi murid gombal lu. 9 ya, ayat 9. Nih ya, janganlah kamu bawa emas, perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bila kamu masuk kota dan desa, padahal di situ orang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ya, apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam pada mereka. Oke, lalu berikutnya ayat 13. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu, tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Kalau ditolak, go. Oke? Debunya. Bukan debumu. Debunya. Aku berkata padamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Oke? Lalu berikutnya. Lihat, aku mutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tunduk seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Hati-hati sama sinode yang punya majelis agama ya. GPPK nggak punya. Kalau Pak mau tanya sinode mana yang punya, tanya Pak John. Dia lebih pintar. Pokoknya GPPK nggak punya. Disis saja nggak boleh ada. Ngerti ini ya. Nanti coba John ke Agustus sana. Nggak ada Sanhedrinnya, majelis agamanya nggak ada. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Hati-hati loh. Itu yang kayak gini. Tapi GPPK nggak ada. Ya. So makanya gue bilang, oke lah, not bad. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oke? Nah, ayat 19, apabila mereka menyalahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan padamu pada saat itu juga. Hikmat. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Oke, lalu berikutnya. Ya, ini mengalir. Nih, lihat ya. Sekarang kita lihat. Ayatnya satu-satu. Berikutnya, nih. Nih ya, memberi kuasa. Lu murid Tuhan, you mesti ada kuasa. Lu kalau, lu bukan murid Tuhan. Gue kasih tahu lu, ada otoritas. Otoritasnya apa? Ini nih, untuk mengusir roh-roh jahat. Ya, tapi jangan takut. Ini yang beri Tuhan ya. Jangan pikir, oh saya harus bisa, saya harus bisa. Jangan begitu ya. Tapi ini begini. Jangan takut. Untuk menyelesaikan segala penyakit dan segala kelemahan. Masalah apa aja kamu bisa. Just wait. Caranya kamu, saya mesti, enggak, jangan begitu. Nanti kamu punya, kamu ngalamin, dan kamu percaya. Gitu. Berikutnya, jadi berkuasa. Itu menurut Tuhan. Maka saya bilangin, modalnya berkuasa. Bukan kaya, bukan. No. Tapi pokoknya begini, bisa melawan roh jahat, bisa lawan penyakit, bisa lawan kelemahan. Loh, itu menurut Tuhan.
Oke. Nah, disebutin pemungut cukai, ada lagi yang mengkhianati. Itu kenapa ditulisin gitu? Ya karena kasih agape melalui muridnya nggak tergantung asal musulnya. Lu mau siapa juga boleh. Mau usulmu pemungut cukai, atau nggak ada juntrungannya, atau pengkhianat, bahkan mengkhianat, kasih agapenya nggak berubah loh. Yudas dipanggil karena kasih agapenya nggak bedain. Yudasnya sendiri yang nolak. Kasih agapenya nggak apa-apa. Jadi nggak? Yesus nggak bedain karena kasih agape. Jadi bukannya, oh nanti dia akan nolak karena itu saya nggak panggil. Nggak ada tuh. Panggil aja. Yang nolak ya sudah nolak. Dia nggak takut. Gitu loh. Nggak takut dihadapi. Nggak takut. Dari semua jurusan panggil. Oke, lalu berikutnya. Pergilah pada domba-domba yang lain dari umat Israel. Nah, kasih agape yang di dalam murid Tuhan yang berkuasa. Sifatnya. Selain yang tadi Rosma sampai itu, adalah selalu mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Yesus. Jadi bukannya umpa-umpaan semau lu gitu, itu nggak bisa. Kasih agape itu ngikutin Tuhannya, gitu loh. Sifatnya itu loh. Jadi kehendaknya, planningnya Tuhan. Ya, dia kan kuasa. Ngerti nggak? Tapi kuasa itu ngikutin kehendaknya yang punya kuasa. Bukan kamu loh, gitu loh. Ya. Ada yang dia ikutin kamu, ada yang enggak. Ya. Kalau ini ikutin kehendak Yesus ya. Nanti ada lagi, bentar lagi. Ya, ini lihat ya. Ini di gereja nih. Begini. Dia miss. Yang namanya Injil, kerajaan surga. Lihat Yohanes Pembaptis ngomongnya apa? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ngerti ya? Banyak orang ngomongnya cuma Yesus Tuhan Juru Selamat. Iya, itu sebagian. Gitu loh. Ngerti nggak? Makanya kata Yesus Juru Selamat, iya. Ya benar, nanti kalau udah mati ya bener nyelamatin. Sementara di bumi ya lu menderitalah. Tuhan Yesus kasih agape kepada semua orang. Makanya tadi lu, termasuk Judas Iskariot yang dikasihi. Termasuk Judas Iskariot. Makanya bilang seperti yang di Yesaya 1, keadilan Tuhan. Bukan keadilan dunia, bukan keadilan Taurat atau seterusnya. Keadilan Tuhan. Kalau dunia tuh orang salah dihukum, orang baik diberkati. Ya toh? Keadilan Taurat, keadilan hukum dunia, kan begitu toh? Keadilan Tuhan nggak gitu loh. Yang gue bilang tuh di Yesaya, keadilan Tuhan, seek justice. Keadilan Tuhan, semua orang kuampuni. Di Kejadian, Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Siapa yang diberkati dan dikuduskan? Kabeh. Gitu tuh semuanya toh. Hah? Gitu. Kata-kata Yesus yang pertama di kayu salib, Tuhan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Siapa yang diampuni? Semua. Itu keadilan Tuhan. Penghukuman apa? Allah. Waktu Adam dan Hawa bersalah, Tuhan nggak lihat tuh. Karena dia forgive. Dia forget. Kalau forget ya forgive. Gitu ya. Maka itu. Kenapa kamu takut? Oh, saya ada Tuhan jadi takut. Oh, kamu makan toh buah itu tuh. Begitu tuh gak dilihat ya. Kejahatan itu gak dilihat. Kemudian hari ke-7. Tuhan memberkati dan menguduskan. Sebelum ada dan hal jatuh. Udah dikasih berkat. Berkat apa? Ya kerajaan surga. Kata-kata Yesus pertama di kayu salib apa? Kedua. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Yesusnya masih di bumi. Besokannya juga masih di bumi. Sampai 40 hari masih di bumi loh. Berarti Taman Firdausnya di bumi. Toh. Makanya gue bilang sedikit pakai otak lah. Gitu ya. Gitu ya? Kerajaan surga di bumi. Aku memberkati.
Ya, kan begitu. Di bumi, kerajaan surganya di bumi. Bagaimana cara berdoa? Bapa kami di surga, diperkenan namamu, kudus apa? Jadilah apa kehendakmu toh? Berdatanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaanmu apa? Ya kerajaan surga. Kenapa sih lu bicaranya cuma yang nomor satu? Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di KKR. Kalau kenapa nggak preaching kerajaan surga? Yohanes Pembaptis juga begitu. Yesus juga begitu. Hah? Makanya gue bilangin jiplak lah. Tapi lu yang agak diberikan semua itu keadilan Tuhan. Dia mau memberikan semua pengampunan, dia mau memberikan semua hartanya kerajaan surga bagi orang yang udah diampuni, kan berarti udah dilayakkan toh. Kan begitu. Berikutnya, berikanlah pula dengan ini jadi murid Tuhan ya. Ya, lu bisa memberkati orang, lu jangan minta duit ya. Saya bilangin, lu jangan, ini nabi palsu nih kerjanya nih, mintain duit terus nih. Gue serius loh. You jadi murid Tuhan, you bisa berkati banyak orang. Semau lu. Up to you, eventually. Lu jangan minta macam-macam ya. Waduh, itu wah jangan nyempet-nyempet. Kalau kamu memberkati orang lain, ada orang yang begini. Gue udah berkati, dia lupa gue. Lu jangan pernah pikiran begitu ya. Gue bilangin, itu bukan murid Tuhan. Murid Tuhan ya, berkati orang lain, that's it, done. Gitu loh. Lu jangan, kalau dibalas pun gak mau. Sebetulnya begitu tuh. Ini bener nih, saya bilangin. Ini sifatnya kasih agape. Lu jangan pikir Yesus bisa dibayar ya. Kecuali doktrin-doktrin teologi ya. Itu gak ngerti ya, kasih agape. Gue kasih tahu lu ditolak habis lu. Nggak boleh. Nggak boleh. Tuh. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan tuh begitu. Itu pada ini. Dikira dia nggak begitu juga. Makanya ada doktrin mau bayar harga. Gue bilang nggak ngerti lagi. Lu bahaya lo. Murid Kristus melayani yang gratis. Nggak ada sakit hati, orangnya lupa. Nggak apa-apa, lupa ya biarin. Menerima gratis kok. Nggak butuh lanjungan. Oke, lalu. Jangan kamu bawa emas, perak, atau gini-gini ya semuanya. Bergantung pada diri sendiri, diri sendiri. Nggak ada urusan. Sebab seorang pekerja, pekerja loh. Murid Tuhan dia pekerja. Ya, patut mendapat upahnya. Tuhan yang bayar. Nah, gitu aja. Ya. Lengkap nggak? Itu murid Tuhan. Gak pakai duit sendiri, maksudnya mengandalkan gua kaya, gua tahu ini. Enggak, itu semua milik, pokoknya dari Tuhan semua. Gak ada itu. Makanya itu gak ada itunya. Semua dari Tuhan. Ya upah Tuhan ya, whatever it is gitu loh. Makanya begitu. Jadi semuanya bergantung pada Tuhan. Oke, berikutnya. Nih ya, jadi ini saya rekap ya. Akan berkuasa, tidak tergantung pada asal-usulmu, akan mengikuti kehendak Yesus, kayak sini dulu, sono dulu, gitu. Akan bawa bakat kerajaan surga ke dunia. Diberikan cara cuma-cuma, akan melayani secara gratis. Ada orang yang ngikutin, dia pernah berjasa ini, berjasa itu. Ya, itu agamawi lah. Tuhan gak ada. Dan Tuhan yang memberkati. Oke, berikutnya. Nah, nih ya, ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya. Siapa yang nyari? Bukan Yesus, lu. Sampai kamu berangkat. Jadi, ya, mengikuti kehendak Yesus. Tapi, kalau untuk ininya nih, mau kemana? Nah, kamu yang milih tuh. Akan mengalir ke siapapun yang murid Kristus pilih untuk mereka kasihi. Pilih. Waktunya juga terserah pada murid Yesus. Kamu yang nentuin. Kamu mengasihi anakmu, oke. Temanmu, oke. Tetanggamu, oke. Yang mana?
Karena agapenya kemana-mana. Ngerti ya? Tuh, murid Kristus, powernya. Dia milih. Iya tuh. Orangnya semaumu, tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Terus karepmu. Tuh, itu murid Kristus itu punya ini. Orangnya sama waktunya, up to you. Gitu loh. Ya, ngerti ya? Ini sifatnya. Kasih agape yang mengalir. Kasih agape dari Tuhan. Tapi Tuhannya bilang, pakai aja. Anda mau pakai ke siapa? Pakai. Karena Tuhan sayang semua orang selama-lamanya. Gitu loh. Kan nggak melanggar, kan? Kamu aja yang pilih. Nah. Oke, berikutnya. Ini sifat yang tadi kayak itu. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mengutamakan. 13. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu. Jika tidak, salam itu kembali. Jadi kasarnya, tidak maksa orang. Jadi, kalau ada yang nggak terima, ya udah gitu loh. Nggak apa-apa. Terus gimana ya? Nggak apa-apa. Kamu mengasihi semua, ada yang menerima, diberkati oleh kamu, ada lagi yang menolak, diberkati oleh kamu, ya wis gitu. Udah gitu aja kan. Ya. Nah lalu, ini kebaskan debu. Ya, dan apabila tidak menerima kamu, keluarlah dan tinggalkanlah, kebaskanlah debunya daripada kakimu. Yang kotor itu debunya dari sana loh, bukan lo. Jadi ya. Jadi karena yang bekerja adalah kasih Yesus dan bukan kemampuan, manusia tidak pernah gagal. Debu kan kayak kematian toh. Yang mati siapa? Yang sana orang yang nolak, bukan kamu, gak ada urusan gitu loh. Gitu ya? Kamu tetap bersih, gak ada urusan. Yang dibawa Injilnya dari Tuhan, ya toh, kamu bersih, yang kerja kasihnya Tuhan, ya toh, bukan kasihmu, ya toh, ditolak, yang ditolak bukan lu, gitu loh, yang ditolak kasih Tuhan, yang menderita, yang menolak, nothing to do with you, nggak bisa gagal, loh, nggak pernah gagal, karena ini yang diberikan adalah kasih Tuhan, yang nolak orang lain, ya kamu nggak bisa gagal, segitu aja, ya, gitu. Lalu berikutnya, nih ya. Jadi ini semua saya rekapin ya, waktu itu terserah, tidak masalah ini. Murid itu tidak pernah gagal. Yang gagal tuh yang nolak dia. Oke? Ayat 15. Ayat berikutnya, aku berkata, sungguhnya pada hari penghakiman tanah saudara akan lebih ringan dari tanggung daripada kota itu. Yang menolak kasih agape Yesus akan menderita dan kena penghakiman. Jadi menolak murid Kristus segala macam ya sudah terserah kasih Kristus. Teman-teman begini, Sodom Gomora tidak pernah mendapatkan kasih Kristus. Karena masih Kristus belum ada dong. Tapi yang nolak kasih Kristus ya lebih parah dari Sodom Gomora, karena Sodom Gomora kan belum ada Kristus gitu loh. Tuhannya cuma datang untuk melihat-lihat dua itu, tapi kan nggak pernah menerima dikasih, nggak pernah menerima yang Kristus berikan toh. Baru sekarang toh. Makanya lebih berat yang sekarang yang menolak murid Kristus. Ya, ini kan sebenarnya menolak murid Kristus melalui murid Kristus, toh. Menolak kasih Kristus, kasih agape Kristus melalui murid Kristus. Ditolak ya sudah, lebih berat. Tapi nggak dibuka ya beratnya apa ya. Cuma dibilang penghakimannya tanah Sodom Gomora akan jauh lebih ringan dibandingkan penghakiman untuk mereka yang menolak murid Kristus yang memberitakan kasih Kristus. Lalu berikutnya. Aku mutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita tuh akan jadi domba, tapi cerdik dulu. Alias nggak kalah pintar sama si ular, ya.
Terus domba yang terbang tinggi di atas masalah. Seperti merpati. Begitu. Terbang tinggi. Ini. Ya. Terlindung dari serigala. Dia tahu serigala itu apa? Makan apa? Makan daging. Enggak. Makan daging. Enggak makan domba. Ada gembalanya yang melindungi. Gue serius. Makanya gue pernah preaching. Ada kalau di itu seperti domba yang mau disembelih, nggak bisa. Ada gembalanya, nggak boleh. Ada gembalanya yang melindungi. Iya tak? Jadi nanti lupa dombanya nggak sendirian, ada gembalanya. Makanya gembalanya berantem. Itu yang berantem kan ada itunya. Karena ada gembalanya, kalau nggak dimakan dombanya. Gue tanya lu, serigala tuh makan daging kah? Ya tak? Yang dimakan tuh yang mana? Domba yang mana? Yang kedagingan. Yang mengutamakan diri sendiri. Kenapa? Serigala sukanya makan daging. Serigala sukanya yang kedagingan. Jemaat yang mengandalkan kekuatan diri sendiri akan jadi gaucak buat si serigala, nabi palsu. Jadi, lu ngerti nggak? Serigala makan daging. Jemaat yang diajarin dan akhirnya mengikuti mengandalkan kekuatan diri sendiri, itu namanya hauce buat si pendetanya. Ngerti gak? Masih galanya makan. Nangkap gak lo? Ya, jadi ngerti toh? Ada gereja yang hauce, yang gereja yang enak untuk serigala nabi palsu. Nangkap? Itu Bible tuh. Tapi Yesus sayang loh. Gak apa-apa, kamu murid, kamu domba ke sana. Tapi saya ada saya, tenang aja. Kan dia, iya kan? Kan aku mengutus kamu dengan kuasa, dengan kasih agape-nya. Hadapin sama yang nabi palsu. Serigalanya nggak apa-apa. Dia bilang, dia mau apa sih? Paling cerdik-cerdikan gitu kayak ya gurunya iblis gitu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu nggak kalah. Kamu akan tulus seperti merpati, kamu terbang tinggi di atas mereka, mereka di bawah aja sono. Dan pinteran kita, gitu. Dan di mereka nggak bisa apa-apa. Mau makan lombanya nggak bisa, ada gembalanya. Kamu kan nggak kedagingan, nggak mengandalkan diri sendiri. Tapi domba yang mengandalkan diri sendiri, wah enak. Tanggapan. Ngerti ya? Salah ngerti ya? Untung lu mesti gemuk lu nggak dimakan. Dulu gimana? Dulu kurus ya? Dulu dimakan kali ya? lu seneng dia. Ya, tapi Bible lucu loh kalau ngomong tuh begitu. Oke, lalu berikutnya. Ya, jadi menolak akan menderita. Tuhan akan melindungi itu. Melindungi dari serigala. Dia ngadepin. Don't worry. Ya. Lalu berikutnya nih juga. Nih serigalanya di mana nih? Slide berikutnya. Waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Mereka yang terjadi di rumah ibadatnya. Tuh, diadilin di rumah ibadat. Dan karena kaku, kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Ini kasih agape di kita nih. Akan buat orang agamawi akan mencoba menghakimi. Pada waktu itu, pada waktu mereka sedang mencoba, sebetulnya dihakimin mereka. Ngerti nggak? You know, mereka menghakimi berarti dia kasih kartunya loh, buka kartu loh. Dia buka kartunya loh. Sebetulnya mereka sedang menghakimi diri sendiri. Mereka menolak Kristus, alias masuk neraka.
Loh iya kan? Benar nggak? Dan karena aku, kamu akan digiring kesaksian bagi mereka. Kan menolak Kristus. Yang nolak Kristus apa? Dia nggak segera, oh, saya mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Iya. Ya, neraka. Lu nolak dia. Dengan tindakanmu. Ya kan? Melawan Yesus. Menolak toh. Menolak karena aku. Jadi ya, mereka akan begitu. Dan karena aku, kamu akan digiring. Ya, begitu loh. Jadi sebetulnya yang ditolak sama mereka siapa? Kristus. Yesus yang ngomong loh. Dia yang ditolak itu siapa? Kristus. Kalau mereka menolak Kristus, kalau artinya masuk ke neraka. Siapa yang menghakimi? Ya mereka sendiri. Ya, oke, berikutnya. Dan apabila menyalahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan gimana harus katakan nih yang Sanhedrin semua ini ya. Karena semua akan dikatakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Hikmat akan datang. Yang takut sama ilmu, dia kan modalnya pakai hermeneutika, ilmu tafsir. Yesus jadiin pakai ilmu tafsir. Pakai ilmu tafsir, oh dia menghujat Tuhan, dia begini, kan pakai ilmu hermeneutika iblis. Iblis dibikin jatuh Adam dan Hawa pakai apa? Hermeneutika. Dan takut, nggak apa-apa. Ya, Tuhan akan nolong. Ya, jadi sempurna adanya. Ya, nih, kebaskan kaki dari debu. Murid Kristus tidak akan pernah gagal. Kamu tetap bersih kok kakimu. Begitu loh. Yang gagal, yang akan dan sumber debu dan akan menjadi debu adalah mereka yang menolak. Kan debunya dari kakimu. Kakimu nggak apa-apa. Debunya dari sana yang nolak. Gitu. Kamunya nggak apa-apa. Kamu udah bersih, kebaskanlah. Karena debunya tuh yang mereka yang nolak. Gini aja. Gak ada urusan. Gitu. Makanya jadi murid Kristus nggak bisa gagal. Yang disampaikan beritanya dari Tuhan. Debunya tuh debunya si yang nolak, katanya aja. Debu itu apa? Mati, mereka mati, masuk neraka. Balik ke dia, mereka yang debu. Mereka menolak Kristus, menolak murid Kristus ya nggak apa-apa. Ya paling-paling mereka akan neraka, jadi debu, udah gitu aja. Bukan urusan lu, gitu kasarnya gitu. Hah? Yang menghakimi diri sendiri mereka dengan menolak. Gitu. Itu Bible. Ya udahlah, jadi ini murid ya, ini begini. Karena murid lawannya nabi palsu. Orang percaya lawannya nggak percaya. Gadis bodoh ketemunya bijaksana, gitu toh? Kalau murid lawannya nabi palsu, benar-benar. Itu kayak dia itunya, apa kayak lawan gitu ya. Makanya itu lawannya tuh kayak begitu. Makanya disebutnya majelis agama. Itu lawannya murid. Nabi palsu ya sumbernya di situ. Serigala. Nabi palsu di situ. Suka makan kedagingan. Kalau di Bible gitu, gadis bodoh, gadis bijaksana, gitu toh. Gadis yang masih agamawi sama yang udah enggak, gitu ya, yang pintar. Talenta 25 itu yang murid, sama yang satu nabi palsu tuh lawannya begini, ini gini, lawannya murid itu. Jadi lawannya apa lihat ya, yang apa serigala, yang debu, toh, yang majelis apa agama, gitu, si dodonya ngadilin sukanya, nah itu tuh lawannya murid tuh ya gitu. Kalau itu nabi palsu, satu murid Tuhan, lagi murid iblis. Yang satu ke surga dan ditinggikan, yang satu lagi masuk ke neraka. Udah dibacain. Ya, domba, kambing, itu yang percaya sama yang nggak percaya. Kan begitu toh? Kalau murid lawannya nabi palsu loh, gue bilang gitu aja. Ya nabi palsu tuh rumusnya jelas ya. Hah? Masuk neraka. Udah, nggak ada lagi saya. Nanti
Yang berikutnya nanti ya, yang kasih agape, yang lain. Ya, jadi ini perjalanan murid Kristus yang pertama. Oke, kita tutup ya. Bapa di surga, terima kasih Yesus dan segala kebaikan-Mu, segala mujizat dan segala kehebatan-Mu. Karena begitulah Kau mengasihi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.